Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-571 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Wit Hendra sebagai Prabancana, Chris Urspon sebagai Rudro Pondo, dan pengantar cerita, Asti Suhastra. Umang adalah seorang perempuan yang mempunyai segudang pengalaman dalam menaklukkan hati laki-laki. Itulah sebabnya kemarahan Baginda dapat diredakannya dengan mudah. Dan Ken Umang berusaha menanamkan kembali pengaruhnya.
Baginda tidur lelap. Aku telah berhasil meredakan gemuruh gejolak kemarahannya. Aku tidak boleh tergesa-gesa. Aku harus melakukan rencana-rencanaku setahap demi setahap, perlahan, tapi hasilnya meyakinkan. Tergesaan yang aku lakukan selama ini ternyata malah tidak menguntungkan. Diposari, kau berani melecehkan aku. Tetapi lihatlah, kau akan melihat bagaimana dengan mudah aku membebaskan Paman Paraji Gading. Kelak akan tiba saatnya kau celaka di tanganku, Diposari. Diposari, keparat kau. Ken Umang turun dari pembaringan sambil membenahi pakaiannya. Baginda Singasari yang sebenarnya baru saja mengalami celaka hanyut di kali sungatan itu telah dipacunya bagaikan seekor kuda yang liar melayani nafsunya. Sang waktu terus beranjak bergerak, berbeda dari malam sebelumnya yang diguyur oleh hujan deras yang tiada henti-hentinya. Maka malam hari itu adalah malam dengan langit yang cerah. Siapa? Aku. Bukalah. Oh, kau? Iya, aku. Kenapa? Wah, sulit dipercaya. Ayo, masuklah. Kau langsung kemari. Iya, sehari semalam aku berkuda tanpa berhenti. Aku tidak langsung ke istana. Akan tetapi aku singgah kemari lebih dulu. Bagaimana keadaan Kediri saat ini? Luka-luka di Kediri semakin pulih, Diposari. Oh. Kakang Rangga Lampitan sebagai wakil dari Tuanku Sri Baginda telah bertindak cekatan. Namun demikian, gejolak masih juga ada. Tetapi tidak sebesar ketika perang baru saja berakhir. Dan kedatanganmu ke Singasari kali ini? Kakang Rangga Lampitan memerintahkanku untuk mengetahui kepastian dari berita yang baru saja sampai di Kediri. Tuanku Anusapati Pangeran Pati hilang. Benarkah itu? Iya. Kenapa bisa terjadi demikian? Keadaan Singasari mungkin jauh lebih ruwet dari Kediri, Kakang Rudobondo. Singasari yang baru berdiri ini justru kisruh oleh keadaan yang berkembang di istana. Oh ya, apakah semalam Kediri dijamah oleh derasnya hujan? Tidak. Kenapa? Singasari semalam diguyur hujan deras. Hampir saja Singasari dilanda banjir bandang oleh luapan banjir Kali Garang. Gara-gara kali sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Baginda menghantamnya. Namun kemudian Baginda hanyut di sungai Sungatan. Aku yang menyelamatkannya. Jadi bagaimana keadaan Baginda sekarang? Beliau berangsur baik. Menarik sekali apa yang terjadi di Singasari ini. Tetapi apakah yang kau maksud dengan kemelut di Singasari justru berasal dari dalam istana sendiri? Kau tentu bisa menebak, Kakang Rudobondo. Ken Umang? Tuan Putri. Iya, Tuan Putri Ken Umang. Bagaimana? Apa yang dilakukannya sehingga membuat suasana istana menjadi kisruh? Apakah Baginda telah bertindak kurang adil kepada dua istrinya itu? Sebagai istri muda, Tuan Putri Ken Umang bertindak terlampau kasar. Yang datang bertamu ke rumah Diposari di malam itu adalah Senopati Rudrobondo. Kepada Senopati dari Kediri itu, Senopati Diposari menceritakan apa yang telah terjadi di Singasari dengan gamblang. Cerita dimulai dari hubungan antara Ken Dedes dan Ken Umang yang bermusuhan, disusul lenyapnya Pangeran Pati Anusapati dan usaha-usaha Ken Umang melenyapkan Pangeran Pati Anusapati. Senopati Rudrobondo mendengarkan cerita itu dengan seksama. Itulah, Kakang Rudobondo, perkembangan terakhir yang terjadi saat ini. Bukan main. Sungguh di luar dugaan sama sekali. Ken Umang sedemikian jauh melangkah, meninggalkan kepatutan. Lalu, di manakah saat ini Pangeran Pati itu berada? Kau tidak tahu?
Itulah pertanyaan yang saat ini juga menggodaku. Akan tetapi aku berharap Pangeran Pati berada di tangan orang yang bisa memberikan pengayoman dan juga kebutuhannya. Ya, siapa nama orang yang sekarang berada di Pakunjaran itu? Namanya Paraji Gading. Tuan Putri Ken Umang menyebut nama orang itu hanya dengan sebutan Paman Paraji. Akan tetapi Baginda menyebut namanya lebih lengkap, Paraji Gading. Paraji Gading? Kau pernah mendengar nama itu, Kakang Rudabondo? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tetapi aku lupa di mana aku pernah mendengarnya. Orang itu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Paling tidak, itu bisa dilihat dari kemampuannya melenyapkan diri dari lindungan sejenis ajian Panglimunan. Justru itu yang kemudian menumbuhkan teka-teki. Bahwa Ken Umang bisa menjalin hubungan dengan orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Menimbulkan tanda tanya. Aku mencemaskan. Apa yang dilakukan oleh Tuan Putri Ken Umang itu adalah bagian dari usahanya melenyapkan Pangeran Pati Anusapati. Iya, kemungkinan itu sangat ada. Juga sangat besar. Perkembangan yang terjadi sungguh sangat menarik, Kakang. Paling tidak, saat ini Singasari mulai diramaikan oleh munculnya orang-orang yang aneh. Terutama orang bercaping yang mempunyai kemampuan mengubah-ubah wajah itu. Juga sepak terjang seorang perempuan bermata tiga. Beberapa bulan yang lalu, beberapa orang prajurit memberikan kesaksian kemunculannya. Ia benar-benar bermata tiga. Sebuah mata berada di keningnya. Bukankah orang yang kau maksudkan itu adalah Uma Durga Parabandari yang muncul di peperangan menjelang gugurnya Tumenggung Murtiawandawa? Benar. Orang itu, akan tetapi pada saat itu, tidak ada yang sempat menyaksikan dengan seksama. Karena keningnya ditutup dengan secari kain. Iya. Sebuah pusaran yang semula kecil saja. Rupanya akan menjadi biang dari sebuah pusaran yang lebih besar. Aku meramalkan demikian. Dan aku sangat bisa merasakannya, Kakang Rudabondo. Tetapi bagaimana wujudnya yang sebenarnya, aku belum bisa membayangkan. Ya, kita akan menjadi saksi nanti. Pembicaraan antara dua sahabat itu terus berlangsung seiring dengan waktu yang bergerak menuju ke pusat tengah malam. Berbagai hal mereka perbincangkan hingga waktu merambat menusuk kian dalam bahkan kemudian melewati titik dini. Adalah di saat itu sesosok bayangan nampak bergerak cepat meloncati dinding istana. Bayangan itu bergerak gesit dan sangat lincah. Tubuhnya ringan dan tidak bersuara seperti langkah seekor kucing. Sosok bayangan itu berhenti sejenak untuk menyebar sirup yang lemah, namun cukup untuk membuat beberapa prajurit yang berjaga-jaga tertidur bergelimpangan. Bayangan itu kemudian menuju ke bilik pribadi Ken Dedes. Ada apa? Baru saja aku seperti mendengar sesuatu. Ken Dedes yang kemudian terbangun, duduk di bibir pembaringan, sambil mengikuti kemana arah gerak hatinya. Beberapa saat lamanya Ken Dedes menunggu, namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika istri Ken Arok itu akan kembali berbaring. Tuan Putri Ken Dedes, hamba menghadap Tuan Putri. Oh, siapa kau? Hamba orang bercaping. Ken Dedes segera membuka pintu. Di depannya kemudian telah berdiri sesosok tubuh mengenakan caping lebar sambil tangannya memeluk sesuatu. Ken Dedes memperhatikan sesuatu yang dipeluk orang itu. Hatinya berdebar kencang. Anusapati. Hamba Tuan Putri. Hamba membawa Pangeran Pati Anusapati kepada Tuan Putri agar Tuan Putri mendapat kesempatan untuk menyusui. Di samping agar Tuan Putri tidak merasa terlampau cemas akan keselamatan Pangeran Pati. Silakan Tuan Putri. Dan hamba mohon Tuan Putri menguasai diri. Jangan menangis. Oh, Anusapati, anakku sayang. Anusapati, kasihan kau, nak.
Meski Ken Dedes rasa akan meledak tangisnya, namun Ken Dedes ternyata mampu memenuhi permintaan orang bercaping itu. Ken Dedes hanya terisak-isak untuk meredam suaranya. Anusapati yang semula tertidur telah melek, dan dengan lahap Pangeran Pati Singasari itu menyusu pada ibundanya sepuas-puasnya. Kiai, Hamba Tuan Putri. apakah kau masih keberatan jika aku ingin melihat wujudmu? Hamba Tuan Putri. Wajah hamba adalah wajah yang menakutkan. Sebaiknya Tuan Putri tidak usah melihat wajah hamba. Bagaimana dengan anakku ini, Kiai? Apakah Kiai akan membawanya lagi? Hamba Tuan Putri. Hamba berpendapat keadaan istana Singasari belum memungkinkan bagi keselamatan Pangeran Pati Anusapati. Apalagi pada saat ini istri muda Baginda itu kedatangan seorang tamu yang bisa membahayakan Pangeran Pati. Bukankah benar Tuan Putri Ken Umang kedatangan seorang tamu, Tuan Putri? Kiai benar. Namun orang itu sekarang berada di Pakunjaran. Tetapi Ken Umang itu tentu akan berusaha untuk membebaskannya. Jika demikian, Tuan Putri tentu tidak akan keberatan. Oh, aku titipkan anakku kepadamu, Kiai. Meski aku belum tahu siapa kau, bagaimana wujudmu, serta dari mana kau berasal, atau seperti apa latar belakang yang mendorongmu melakukan semua itu. Aku percaya. Tolong, lindungi anakku, Kiai. Hamba Tuan Putri. Hamba akan melakukannya. Oh, aku percaya kepadamu, Kiai. Anusapati anakku. Kau tidak berdosa apa-apa, nak. Tetapi mengapa kau harus menanggung beban yang sangat berat seperti ini, Anusapati? Oh, anakku. Ketegaran Ken Dedes memang luar biasa. Perempuan yang terlampau banyak menyimpan pahit getir itu mampu menguasai diri agar tidak meledak. Ken Dedes melepas untaian kalung yang dikenakannya, kemudian dipakaikannya kalung itu di leher Anusapati. Bahkan kemudian Ken Dedes mengangsurkan Anusapati kepada orang bercaping itu. Aku serahkan anakku kepadamu, Kiai. Kiai, Hamba Tuan Putri. aku titipkan anakku kepadamu. Aku percaya kepadamu. Jaga ia baik-baik. Hamba Tuan Putri. Tuan Putri tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang hamba mohon izin. Hamba meninggalkan Tuan Putri. Anusapati, anakku, nggih. Ken Dedes bertarung dengan dirinya sendiri. Serasa amat berat perempuan itu melepaskan Anusapati. Orang bercaping yang menutupi wajahnya dengan secarik kain itu, lalu mengangguk hormat dan kemudian melangkah meninggalkan bilik pribadi Ken Dedes. Ada apa, tuanku? Sudah terdengar kentongan dipukul dengan nada Doromuluka saat ini. Baru saja, tuanku. Berarti sudah malam sekali. Aku akan keluar. Tuanku, ada apa? Aku akan keluar. Kau tetap saja di dalam. Tuanku masih dalam keadaan sakit. Aku sudah tidak merasakannya lagi. Aku akan keluar, Ken Umang. Aku merasa ada orang yang bermaksud bermain-main di wilayah istanaku. Tunggu aku di sini. Jangan mempunyai gagasan untuk keluar dari ruangan ini. Kau mengerti, Umang? Hamba, tuanku. Ken Arok yang masih dalam keadaan lemah
karena di pagi sebelumnya terseret di dalam pusaran bah Kali Sungatan keluar dari dalam bilik Ken Umang. Di halaman bilik kaputren itu, Ken Arok menghela napas panjang. Segenap perhatiannya dipusatkan kepada malam yang menyelimuti istana. Ada orang menyebar sirap, kurang ajar. Siapa yang berani kurang ajar bermain-main di istanaku ini? Ternyata benar. Ada orang yang berani menyebar sirap di dalam istanaku. Sirap yang kekuatannya lemah. Rupanya disengaja supaya tidak segera aku ketahui. Namun sirap yang lemah ini cukup mampu membuat beberapa orang prajurit terkantuk-kantuk. Kurang ajar. Siapa yang berani melakukan perbuatan kurang ajar dan sombong ini? Ken Arok mempertajam indranya. Raja Singasari itu mampu menangkap getar sirap yang menyebar larut dalam udara. Namun Ken Arok kemudian mengumpat. Gila, sirap itu semakin lama semakin lemah. Rupanya penyebar sirap itu telah mengakhiri perbuatannya. Aku harus mencarinya. Dengan langkah mengendap-endap, Ken Arok terus menjelajahi wilayah istana. Tetapi bagaikan tidak pernah terjadi apa-apa. Getaran sirap itu larut di dalam udara untuk kemudian lenyap sama sekali. Apa kira-kira yang dilakukan oleh penyebar sirap itu? Apa kira-kira? Ken Dedes. Iya, Ken Dedes. Jawabnya ada pada Ken Dedes. Ken Arok melangkah lebar menuju ke keputren Ken Dedes. Ken Arok tertegun ketika melihat Ken Dedes berdiri di depan pintu. Cahaya obor berminyak jarak menerpa wajahnya. Ken Arok melihat mata istrinya itu berkaca-kaca. Rupanya Ken Dedes baru saja kedatangan seseorang. Matanya berkaca-kaca, ia menangis. Ada apa dan siapa? Mengapa kau berdiri di situ, Ken Dedes? Tuanku. Iya, aku memperhatikanmu sedari tadi. Apa yang membuatmu menangis? Hamba menangisi diri hamba sendiri, Tuanku. Hamba menyesali ketidakberdayaan hamba. Apa maksudmu, Ken Dedes? Andai kata hamba mampu, andai kata hamba bisa, Anusapati tentu tidak dibawanya lagi. Anusapati? Hamba, Tuanku. Apakah ada seseorang yang baru saja menemuimu, Ken Dedes? Orang berjaping, Tuanku. Orang itu membawa Pangeran Pati, Anusapati. Orang itu meminta hamba untuk menyusuinya. Hamba tidak mampu mencegahnya. Hamba terlampau lemah untuk memberikan pengayoman kepada Anusapati. Anusapati, anakku. Jadi baru saja orang bercaping itu datang menemuimu, membawa Anusapati. Benar, Tuanku. Dan orang itu memberi kesempatan kepadamu untuk menyusuinya. Hamba, Tuanku. Kemudian membawanya pergi kembali. Hamba, Tuanku. Anusapati telah dibawanya pergi. Mengapa tidak kau pertahankan? Mengapa tidak kau pertahankan, Ken Dedes? Hamba hanya bisa pasrah. Hamba terlampau lemah, Tuanku. Hamba tidak bisa mencegah orang itu membawanya. Hamba hanya bisa berharap dan kemudian meminta kepadanya agar Anusapati diperlakukan baik-baik. Agar Anusapati... Seharusnya kau tidak bersikap demikian itu, Ken Dedes. Seharusnya kau tidak bersikap pasrah. Seharusnya kau tidak membiarkan orang itu membawanya pergi. Aku yakin kau bisa mempertahankan bayi itu. Sudah hamba katakan, Tuanku. Hamba hanya seorang perempuan yang lemah. Aku rasa hatimu justru condong untuk menyerahkan Anusapati kepadanya daripada mempertahankannya setelah ia berada di dalam pelukanmu, Ken Dedes. Hamba, Tuanku. Bukankah Tuanku sendiri telah mengetahui jawabannya? Hamba telah Tuanku sodori buah si malakama. Hamba tersudut dalam dua pilihan yang sama-sama menyulitkan. Jika buah itu hamba makan, ibu yang mati. Akan tetapi jika tidak, ayah yang mati. Dua keadaan yang sama-sama berat dan menyulitkan. Harus hamba pilih salah satu tanpa kemungkinan untuk menolak. Dan kau telah memilih mempercayakan Anusapati itu berada di tangan orang bercaping itu. Hamba, Tuanku, suka dan tidak suka. Pada kenyataannya hamba melihat Anusapati justru berada di dalam bahaya jika tetap berada di istana ini. Itu sama halnya engkau melecehkan aku. Hamba tidak merasa melakukannya, Tuanku. Hamba tidak merasa melecehkan Tuanku, Baginda. Hamba hanya menyampaikan sebuah kenyataan. Bukankah di dalam hati kecil Tuanku sendiri telah bersemai perasaan tidak senang kepadanya?
perasaan tidak senang itu bisa berkembang, yang pada gilirannya tuanku tega bermaksud melenyapkannya. Bahkan, apakah tuanku akan menutup mata atas apa yang diperbuat oleh istri muda tuanku yang tanpa rasa sungkan dan tedeng aling-aling bermaksud membunuh Anusapati? Desir aneh kemudian merampati dada Ken Arok. Raja Singasari itu sangat kecewa karena Ken Dedes lebih mempercayakan Anusapati berada di tangan orang bercaping itu daripada di dalam perlindungan istana. Tetapi Ken Arok tidak bisa mengingkari pula tuduhan Ken Dedes bahwa di istana Anusapati justru berada dalam bahaya. Tuhan, jika diperkenankan, hamba mengulangi kembali permohonan hamba. Izinkanlah hamba untuk kembali ke Panawijen. Usulan hamba ini adalah jalan yang sebaik-baiknya bagi hamba, juga jalan yang sebaik-baiknya bagi tuanku. Kalau kau sudah berada di Panawijen, kau akan melakukan apa? Pada dasarnya, hamba berasal dari desa. Hamba tidak akan lupa kebiasaan hamba, meski telah beberapa saat lamanya hamba menghuni istana ini. Ketika semula masih bernama Tumapel dan kemudian menjadi Singasari. Izinkanlah tuanku. Tuanku tidak akan menemukan ganjalan. Tuanku juga tidak akan terganggu oleh Anusapati. Kedudukannya sebagai Pangeran Pati itu boleh tuanku ambil kembali. Tidak, aku tidak akan memenuhi permintaanmu itu. Ken Arok bergegas meninggalkan Ken Dedes. Ken Arok bergegas pergi seolah ada sesuatu yang ditakuti. Sebenarnya Ken Arok sempat melihat betapa ada cahaya berpendar dari betis Ken Dedes. Cahaya aneh yang aneh itu selalu muncul di saat Ken Dedes mengalami keguncangan kejiwaan yang luar biasa. Adakah sesuatu yang telah terjadi? Ya. Apa yang tuanku maksud? Ada orang yang menyebar sirup. Orang menyebar sirup? Sirup yang lemah. Namun justru karena itu tidak begitu kelihatan kehadirannya. Sirup itu tidak ditujukan kepadaku. Jika ada kekuatan sirup yang ditujukan kepadaku, aku justru akan terjaga. Lalu, siapakah yang menjadi sasarannya, tuanku? Para prajurit, sekedar membuat mereka tertidur. Tetapi orang yang menyebar sirup itu tentu mempunyai tujuan, tuanku. Aku keluar. Sirup itu memudar Ken Umang. Orang yang menyebar sirup itu telah mengakhiri apa yang telah dilakukannya. Lalu, apa yang dilakukannya, tuanku? Aku tidak tahu. Dan biarlah, lupakan saja. Hari masih malam, kalau kau mengantuk, tidurlah. Baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi kembali membaringkan diri. Tidak berapa lama kemudian, Ken Arok telah tertidur. Ken Umang yang kemudian justru mengalami kesulitan untuk melelapkan diri meraih menggapai mimpi. Perempuan itu nampak gelisah. Siapa orang yang menyebar sirup itu? Dan apakah yang dilakukannya dengan masuk ke dalam istana? Apakah Ken Dedes mengundang seseorang masuk ke dalam keputrennya seperti yang aku lakukan? Malam terus bergerak dengan tidak peduli pada apapun atau siapapun. Ken Umang yang terlampau banyak menyimpan masalah itu justru tersiksa karena kesulitan tidur. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Umang dalam usahanya mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya? Dan bagaimana pula sikap Ken Dedes? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.